I'm for sure I'm positive. I think there are a lot of negative things already in life, so I think that. Kegiatan-kegiatan terus dilakukan pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert selama berada di Indonesia. Terbaru, Kluivert meninjau langsung fasilitas-fasilitas yang ada di sekitaran Stadion GBK. Tinjauan itu merupakan yang pertama kalinya. Pelatih asal Belanda itu meninjau terlebih dahulu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kurang lebih sekitar 45 menit Kluivert meninjau arena dalam stadion. Selain itu, Kluivert juga meninjau lapangan ABC yang biasanya digunakan skuad Garuda untuk berlatih. Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistya mengatakan, Kluivert cukup berkesan dan takjub bisa melihat langsung SU GBK. Pasalnya, dia sebelumnya hanya bisa melihat sekilas dari tayangan video di media sosial. Melihat GBK secara keseluruhan, jadi mulai lapangan ABC sampai stadion utama, dia menyatakan sangat kagum dengan aura SU GBK. Sebelumnya sudah dirasakan dengan melihat tayangan-tayangan pertandingan, ungkap Hadi Sulistya. Saat kunjungan itu, Kluivert juga meminta diberitahukan lokasi koreografi yang dilakukan supporter timnas Indonesia saat menampilkan karakter Gundala melawan Godzilla. Koreografi itu dilakukan dari tribun utara saat skuad Garuda kalah atas timnas Jepang beberapa waktu lalu. Dia menanyakan posisi mana pada saat koreografi yang menarik. Dia merasa supporter Indonesia luar biasa. Patrick dan Denny Lanjat sangat kagum melihat bagaimana supporter Indonesia itu sangat antusias terhadap timnas. Jelas Hadi Sulistya. Sebagaimana yang diketahui, sebelumnya PSSI sudah mengumumkan bakal menambah 3 nama baru di ruang ganti timnas Indonesia sebagai asisten Patrick Kluivert. 3 nama tersebut direncanakan berasal dari negeri Belanda. Mereka bakal mengisi sebagai pelatih fisik, pelatih kiper, dan video analis. Di sisi lain, 1 nama yang akan mengisi posisi pelatih fisik sudah mengonfirmasi kabar tersebut. Nama sosok yang dimaksud adalah Quentin Djakova. Pengumuman tersebut disampaikan langsung Quentin Djakova di akun Instagram pribadinya. Ya, Quentin Djakova merupakan pria kelahiran Belanda 1987. Pria berusia 37 tahun tersebut memulai karirnya sebagai pemain di Akademi Willem di Belanda. Namun karirnya berkutat di klub kasta kedua Liga Belanda sampai akhir karirnya. Meski begitu, dirinya pernah tampil bersama timnas Curaçao pada periode 2016 sampai 2020 dengan mengantongi 9 caps. Usai pensiun, Quentin langsung menjadi pelatih fisik di klub terakhirnya sebagai pemain sampai tahun 2021. Patrick Kluivert bukanlah sosok asing dalam karir kepelatihannya. Pasalnya, dirinya langsung dibawa Patrick Kluivert pada 2021 sebagai pelatih fisik timnas Curaçao. Kejutan luar biasa kini datang untuk fans timnas Indonesia. Hal ini lantaran pemain keturunan yakni Ole Romeni siap mengambil sumpah WNI di Jakarta. Ya, hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memberikan informasi terkini mengenai perkembangan naturalisasi Ole Romeni. Menurut Erick Thohir, perkembangan naturalisasi pemain Oxford United itu berjalan cukup cepat. Bahkan menurut Erick Thohir, Ole Romeni sudah menjalani serangkaian proses awal, misalnya tes kesehatan yang memang menjadi kewajiban bagi pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. Namun, Erick Thohir masih enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapan kira-kira Ole Romeni bisa mengambil sumpah untuk mengubah statusnya menjadi warga negara Indonesia. Namun, pengambilan sumpah ini dipastikan tidak akan lama lagi. Ole sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar juga, tinggal menunggu sumpah, ungkap Erick Thohir. Sementara itu, ada 1 nama lain yang juga menarik perhatian belakangan ini selain Ole Romeni. Nama yang dimaksud adalah ex-gelandang Crystal Palace yang kini bermain di Belgia, Jairo Riedewald. Menurut Erick Thohir, Jairo Riedewald memberikan respon positif terhadap penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ex-gelandang Ajax Amsterdam itu pun akan menjalani proses naturalisasi. Saya rasa Coach Patrick tidak berbicara jumlah kemarin, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, kemudian memberikan respon itu Jairo Riedewald, tetap akan diproses, jelas Erick Thohir.
Kapten Timnas Indonesia JIJ kembali menjadi sorotan usai tampil impresif saat timnya menghadapi Inter Milan pada lanjutan Serie A musim ini. Dalam pertandingan teranyarnya, JIJ kembali dipercaya starter oleh Venezia saat menjamu Inter Milan di pekan ke-20 Liga Italia. Bertanding di Pierluigi Venezia Stadium, JIJ sukses tampil solid dengan menghalau sejumlah peluang emas Inter Milan. Menurut catatan dari Potmob disebutkan bahwa JIJ mampu melakukan 1 kali intercept, 3 kali recovery, 3 kali blok, serta 4 clearance. Catatan tersebut membuat JIJ jadi pemain yang paling sibuk dari kedua tim dalam bertahan sepanjang laga. Bahkan solidnya pertahanan JIJ membuat akun resmi Liga Italia yakni Serie A ID memberikan ulasan khusus untuk performa sang kapten timnas Indonesia tersebut. Dilansir dari akun X Serie A ID, terpantau 2 momen penting JIJ yang menghentikan sepakan Lautaro Martinez dan Federico Di Marco yang berpotensi besar berbuah gol. Namun meski tampil solid, sayangnya JIJ gagal membantu Venezia FC raih poin lantaran Inter Milan berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini membuat Inter Milan merengsek naik ke urutan kedua klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 43 poin. Sedangkan Venezia tidak beranjak di posisi ke-19 klasemen dan tertahan di zona degradasi dengan torehan 14 poin. Sebagaimana yang diketahui, Ole Romeni sudah bergabung dengan Oxford United sejak 5 Januari lalu. Namun sampai saat ini dia belum melakoni debut bersama klub Inggris tersebut. Terkait Ole Romeni, pelatih Gary Rowett mengaku senang timnya bisa mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin. Akan tetapi, dia menilai transfer ini bisa terjadi karena relasi sang pemain dengan pemilik Oxford United, Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Oxford United adalah klub milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia sudah berada di sana sejak 2018 dan tercatat sebagai pemilik pada 2022. Adapun Ole Romeni merupakan proyeksi baru timnas Indonesia. Saat ini dia tengah menjalani proses naturalisasi tahap akhir. Terkait peluang debut dalam waktu dekat, Gary Rowett menutup kemungkinan itu. Menurutnya, sang pemain masih butuh waktu untuk mengembalikan kekuatan fisik. Pelatih Oxford United juga menggarisbawahi winger 24 tahun tersebut akan diberi kesempatan pada pertandingan berikutnya dengan catatan kondisi Romeni sudah 100% siap. Jangan berharap dia terlibat dengan cepat, tapi sekali lagi kami terus memantau progresnya. Saya pikir apa yang harus Anda lakukan terkadang harus berhati-hati, jadi saya harus memastikan pemain siap. Kedepan tentu kita akan melihat dia bermain dan melihat dia berlatih, tapi saya pikir progresnya agak pelan, ungkap Gary Rowett.